Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Radarmayanti dengan NIM 2117041133 dan rekan-rekan saya Yogi Gautomo dengan NIM 2117041268 dan Keturis Kamahayani 2117041304. Di sini kami akan membawakan materi yang ke-9, yaitu mengenai perilaku keorganisasian lintas budaya. Yang pertama yaitu manajemen dan organisasi lintas budaya. Pada saat ini, batas negara sepertinya hanya menjadi batas wilayah sebuah negara, tetapi tidak lagi menjadi batas wilayah perekonomian sebuah negara. Para pelaku bisnis bisa dengan mudah keluar masuk sebuah negara untuk melakukan kegiatan bisnis dan mendulang keuntungan dari negara berbeda. Praktik manajemen yang selama ini menjadi andalan ketika perusahaan masih beroperasi pada lingkup domestik sudah seharusnya berganti menjadi manajemen lintas budaya, karena isu-isu yang dihadapi para manajer jauh lebih kompleks, bukan hanya aspek manajerial, tetapi juga aspek kultural. Dengan menerapkan manajemen lintas budaya yang dipimpin oleh manajer global, berarti perhatian para manajer bukan hanya tertuju pada isu-isu manajemen lokal, tetapi juga pada perilaku manusia, lintas negara, dan lintas budaya. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Disinilah peran manajemen sebagai alat komunikasi sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain, agar kinerja dari masing-masing elemen tersebut dapat maksimal. Manajemen lintas budaya tidak hanya berperan sebagai komunikator elemen dalam kelompok itu saja, tetapi manajemen lintas budaya juga membentuk budaya tersendiri di dalam kelompok tersebut. Materi selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Pengertian budaya pertama kali dikemukakan oleh Edward Taylor. Taylor menyatakan bahwa budaya adalah hasil karya manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Pengertian budaya dalam disiplin antropologi seperti tersebut di atas menegaskan bahwa budaya adalah fenomena dan milik kelompok. Skala sebuah kelompok atau bisa jadi kecil seperti keluarga, suatu organisasi, atau berskala besar seperti negara dan masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi cara mereka bersikap dan bentuk perilaku yang dianggap tepat dan efektif pada situasi tertentu. Demikian sebaliknya, perubahan pola perilaku individu dan kelompok pada akhirnya akan mempengaruhi pula budaya masyarakat. Proses ini akan terus bergulir tanpa henti, meski prosesnya itu sendiri kadang-kadang begitu lambat. Plukon and Strothbeck mengidentifikasi 5 masalah umum yang dianggap mendesak, yakni yang pertama, masalah yang berkaitan dengan karakter atau sifat dasar manusia. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan orientasi manusia terhadap ruang dan waktu. Yang keempat, masalah yang berkaitan dengan orientasi manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dan yang terakhir, masalah yang berkaitan dengan orientasi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Dan yang selanjutnya, yaitu pengaruh perbedaan budaya terhadap perilaku kerja. Hofstede memberikan pengertian budaya nasional sebagai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah atau negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa sekelompok orang atau masyarakat yang tinggal di sebuah negara dianggap memiliki kesamaan-kesamaan dan tujuan publik yang sama. Oleh karena itu, di dalam masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang sebuah budaya yang disebut budaya nasional. Dan yang keempat adalah dimensi-dimensi budaya nasional.
Secara umum, perbedaan nilai-nilai kerja tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu ada power distance atau jarak kekuasaan, individualisme atau kolektivisme, dan uncertainty avoidance, yaitu menghindari ketidakmenentuan. Yang pertama yaitu power distance. Power distance didefinisikan sebagai the extent to which the less powerful member of institution and organization with a country expect and accept the power is distributed unequally, yaitu sejauh mana anggota-anggota biasa atau yang tidak memiliki kekuasaan sebuah institusi dan atau organisasi berharap dan mau menerima kenyataan bahwa kekuasaan tidak didistribusikan secara merata. Yang dimaksud dengan institusi di sini adalah elemen-elemen utama sebuah masyarakat, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Sedangkan organisasi adalah tempat seseorang melakukan pekerjaan. Dengan demikian, power distance merupakan dimensi budaya nasional yang mengungkap jarak hubungan atau ketidaksetaraan antara bawahan dengan atasan, antara seseorang dengan status sosial lebih tinggi dan atau antara orang yang tidak memiliki kekuasaan dengan orang yang berkuasa. Yang kedua yaitu individualisme, kolektivisme, yaitu perbedaan antara satu negara dengan negara lain secara kultural disebabkan perbedaan tingkat kesetaraan masyarakat, yakni apakah masyarakat di negara tersebut cenderung tidak setara atau memiliki jarak kekuasaan yang tinggi, atau sebaliknya. Pada dimensi kedua, negara akan didefinisikan melalui struktur sosialnya, yakni apakah masyarakat yang tinggal di negara tersebut cenderung lebih individual atau kolektif. Hofstede memberikan pengertian masyarakat yang individual dan kolektif sebagai berikut. Istilah individualisme berkaitan dengan masyarakat di mana hubungan antara individual begitu renggang. Setiap orang lebih peduli pada dirinya dan keluarga dekatnya. Sementara itu, istilah kolektivisme, kebalikan dari individualisme, berkaitan dengan masyarakat di mana seseorang sejak dilahirkan merupakan bagian integral dari kelompok masyarakat. Perbedaan antara masyarakat individualisme dan kolektivisme ini tidak saja terjadi pada masyarakat tradisional, tetapi juga pada masyarakat modern, bahkan berbeda antara masyarakat yang tinggal di satu negara dengan negara lain. Dan yang terakhir, uncertainty avoidance. Setiap orang hampir pasti menyadari bahwa masa datang merupakan sesuatu yang tidak diketahui, tidak bisa diprediksi atau unpredictable, dan tidak menentu atau tidak pasti, uncertain. Meski kesadaran mereka sama, reaksi masing-masing individu terhadap ketidaktahuan dan ketidakpastian tersebut ternyata bermacam-macam. Toleransi yang berbeda terhadap ketidakpastian menunjukkan bahwa reaksi terhadap ketidakpastian sesungguhnya sangat subjektif dan tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Karena bersifat subjektif, reaksi tersebut sangat bergantung pada pengalaman, tata nilai, dan kepribadian masing-masing orang. Dengan demikian, uncertainty avoidance merupakan dimensi budaya nasional yang menjelaskan toleransi atau tingkat keterancaman seseorang atau masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu dan reaksinya terhadap situasi tersebut. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang masculinity dan femininity. Dalam hal ini, istilah masculinity dan femininity seperti dikatakan oleh Hofstede berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender. Secara biologis, pria biasanya lebih kekar dibandingkan seorang wanita, atau sebaliknya, seorang wanita biasanya lebih lemah gemulai. Postur tubuh kaum pria biasanya juga lebih tinggi. Di sisi lain, wanita biasanya lebih cepat pulih dari kelelahan karena metabolisme wanita lebih cepat daripada pria.
Budaya yang berkembang pada masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang tinggal di satu wilayah negara bisa dilihat dari perbedaan peran gender yang direpresentasikan oleh tingkat masculinity dan femininity masyarakat tersebut. Dalam hal ini, istilah masculinity seperti dikatakan oleh Hafstidi berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender, di mana kaum pria diharapkan lebih asertif, kompetitif, tegas, dan macho, sementara kaum wanita diharapkan lebih lunak, memperhatikan kualitas hidup, memberi perhatian pada anak-anak dan keluarga, serta lebih peduli. Sementara itu, yang dimaksud dengan femininity adalah pola pikir masyarakat yang tidak secara tegas membedakan peran masing-masing gender, di mana baik pria maupun wanita dituntut kompetitif, namun di saat yang sama juga diharapkan kooperatif. Keragaman budaya, keuntungan, dan kerugian. Dengan mengakui eksistensi perbedaan budaya, sejak awal sesungguhnya seorang manajer mengakui bahwa perbedaan budaya bisa memberi keuntungan dan sekaligus menimbulkan masalah bagi organisasi. Dengan pengakuan ini pula, seorang manajer bisa meminimalisir persoalan yang ditimbulkan perbedaan budaya dan memaksimalkan keuntungan yang ditawarkan oleh perbedaan tersebut. Yang pertama ada keuntungan. Sebuah organisasi akan memperoleh keuntungan karena keragaman budaya ketika organisasi tersebut mengarah pada proses organisasi yang bersifat divergen. Bagi organisasi yang maksud memperluas perspektifnya, strategi, taktik, atau pendekatan baru, maka keragaman budaya menjadi sumber kekuatan organisasi. Jika keragaman budaya dikelola secara baik, organisasi akan mendapat dua keuntungan sekaligus, yakni keuntungan karena bisa menciptakan sinergi dan keuntungan karena bisa bekerja dengan budaya lokal. Yang kedua ada kerugian. Jika keuntungan karena keragaman budaya disebabkan proses organisasi yang bersifat divergen, sebaliknya keragaman budaya akan menyebabkan masalah manakala proses organisasi bersifat konvergen, yakni ketika semua karyawan dituntut untuk berpikiran dan melakukan tindakan dengan cara yang sama. Komunikasi dan integrasi menjadi semakin sulit ketika keragaman budaya eksis karena masing-masing menuntut pemaknaan dan tindakan yang konvergen. Tidak jarang keberagaman budaya meningkatkan ambiguitas, kompleksitas, dan kebingungan di kalangan karyawan karena semuanya serba tidak jelas. Persoalan yang lebih krusial yang dihadapi oleh para manajer berkaitan dengan kultur spesifik adalah arogansi organisasi yang mengabaikan budaya lokal. Persoalan akan muncul manakala seorang manajer menggeneralisasi semua strategi, kebijakan, prosedur, dan praktik organisasi seolah-olah apa yang telah berhasil diterapkan akan berhasil pula diterapkan pada situasi lain tanpa memperdulikan variabel budaya lokal. Strategi mengelola keragaman budaya. Para manajer yang menyadari dampak keragaman budaya dan mengakui keragaman budaya berpotensi mendatangkan keuntungan dan kerugian, sekaligus cenderung akan memilih strategi yang bisa mengelola dampak dari keragaman budaya. Bukan hanya mengelola keragaman itu sendiri, artinya para manajer berusaha meminimalisir dampak potensial dari keragaman budaya dan membiarkan keragaman tersebut tetap eksis serta memaksimalkan potensi keuntungan dari dampak keragaman budaya. Strategi mengelola keragaman budaya yang pertama itu mengabaikan perbedaan, mengabaikan dampak keragaman terhadap organisasi. Yang kedua, meminimalkan perbedaan, meminimalkan sumber dan dampak keragaman budaya terhadap organisasi jika mungkin menggunakan satu budaya. Yang ketiga, mengelola perbedaan, melatih manajer untuk mengakui dan memanfaatkan perbedaan budaya untuk menciptakan keuntungan bagi organisasi. Selanjutnya ada cara memecahkan masalah dengan sinergi budaya. Setelah memperoleh gambaran tentang strategi mengatasi keragaman budaya, sekarang akan diuraikan bagaimana memecahkan masalah dengan memanfaatkan keragaman budaya. Organisasi yang menerapkan strategi ini disebut organisasi bersinergi secara kultural. Yang dimaksud dengan sinergi adalah perilaku
keseluruhan sistem yang tidak dapat diprediksi dari perilaku subsistem secara terpisah, memecahkan masalah dengan sinergi budaya. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama itu menjelaskan situasi yang sedang dihadapi. Untuk menciptakan sinergi kultural dan memecahkan persoalan yang ditimbulkan karena keragaman budaya, langkah pertama yang harus ditempuh para manajer adalah mengakui bahwa persoalan kultural benar-benar eksis. Yang kedua, menginterpretasikan situasi kultural. Menginterpretasikan situasi kultural setelah masing-masing pihak mengakui adanya perbedaan dan persoalan kultural. Proses selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menginterpretasi kesamaan dan perbedaan dalam cara berpikir, cara mengungkapkan perasaan dan cara bertindak di antara pihak-pihak yang secara kultural berselisih. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas kultural. Organisasi menciptakan alternatif sinergi dengan cara mencari cara terbaik untuk memecahkan persoalan yang melibatkan orang-orang dari kultur berbeda. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi strategi yang melibatkan sinergi kultural. Semua desain dan strategi untuk memecahkan masalah berbasis sinergi kultural ditetapkan. Kini giliran untuk mengimplementasikannya. Namun, implementasi itu sendiri harus direncanakan dengan baik, misalnya sebelum masing-masing anggota organisasi harus merubah cara pandangnya terlebih dahulu, sehingga mereka harus menyadari orientasi budaya masing-masing. Artinya, mereka harus memahami asumsi dasar budaya dan pola perilaku, dan pada saat yang sama juga memahami asumsi dasar budaya dan pola perilaku yang digunakan pihak lain. Berdasarkan kesepahaman ini, maka manajer global bisa mengimplementasikan 5 opsi. Yang pertama yaitu dominasi kultural. Opsi pertama yakni menggunakan pendekatan yang telah digunakan di negara asal. Bagi perusahaan yang merasa memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan counterpart, misalnya karena ukuran perusahaan lebih besar, teknologi lebih canggih, atau sumber dana finansialnya lebih kuat. Seorang manajer kadang-kadang memilih menggunakan pendekatan dominasi kultural jika dia merasa yakni bahwa cara yang dia tempuh merupakan satu-satunya cara yang harus diterapkan. Situasi ini biasanya berkaitan dengan standar etika. Misalnya dalam standar keselamatan kerja perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pada umumnya tidak mau kompromi mengenai hal itu, meski di Indonesia mungkin persoalan standar keselamatan kerja belum begitu diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu akomodasi kultural. Opsi kedua. Akomodasi kultural adalah kebalikan dari akomodasi kultural ketimbang mempertahankan praktik yang selama ini dijalankan di negara asal. Manajer global cenderung melebur ke dalam budaya lokal. Bentuk dari akomodasi kultural misalnya, sang manajer mempelajari dan menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, atau kontrak-kontrak dagang dilakukan dengan mata uang lokal. Opsi ini memungkinkan manajer lokal merasa nyaman dalam bekerja dan menjalankan kegiatan bisnisnya secara normal. Yang selanjutnya yaitu kompromi kultural. Pendekatan ketiga. Kompromi kultural merupakan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua. Dengan menggunakan pendekatan ini berarti kedua belah pihak mengakui eksistensi masing-masing. Tujuannya hanya satu, demi keberhasilan kerjasama mereka. Untuk itu masing-masing pihak harus belajar budaya pihak lain, demikian sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu penghindaran kultural. Pendekatan keempat. Penghindaran kultural atau cultural avoidance adalah pilihan bertindak yang seolah-olah tidak ada perbedaan
kultural atau tidak ada konflik kultural. Pendekatan ini banyak diterapkan oleh manajer Asia daripada manajer di dunia Barat. Penyebabnya karena para manajer Asia cenderung mengadopsi budaya tidak konfrontatif sehingga ketika menghadapi persoalan cenderung menghindar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang selanjutnya yaitu sinergi kultural seperti disebutkan sebelumnya, pendekatan kelima. Sinergi kultural mengembangkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan perbedaan kultural di antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus menghilangkan keunikan masing-masing budaya. Materi selanjutnya yaitu komunikasi lintas budaya. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, berasumsi bahwa proses komunikasi berlangsung dalam masyarakat yang memiliki budaya yang sama, sehingga hambatan komunikasi yang disebabkan perbedaan budaya relatif kecil kalau tidak dikatakan tidak ada. Hambatan komunikasi lebih disebabkan faktor non-budaya. Namun, jika proses komunikasi tersebut melibatkan masyarakat lintas negara dengan latar belakang bahasa dan budaya berbeda, tentu saja prosesnya tidak sesederhana jika dibandingkan dengan komunikasi yang dilakukan pada masyarakat dengan budaya homogen. Penyebabnya karena bahasa dan budaya menjadi variabel penting dalam proses komunikasi. Artinya, jika variabel tersebut tidak dipahami dengan baik, maka distorsi komunikasi akan meningkat. Materi selanjutnya yaitu tim kerja lintas budaya. Pada saat sebuah perusahaan beroperasi hanya pada lingkungan domestik, hampir bisa dipastikan perusahaan tidak menemui hambatan budaya. Perusahaan seolah-olah beroperasi di halaman rumah sendiri. Namun, ketika perusahaan tersebut melebarkan sayap melayani berbagai masyarakat yang berbeda budaya, meski masih dalam lingkup domestik sudah mulai merasakan adanya perbedaan budaya. Paling tidak selera masyarakat yang satu berbeda dengan selera masyarakat lainnya. Dengan demikian seterusnya, ketika perusahaan menjadi multinasional dan perusahaan global, intensitas perbedaan budaya yang dihadapi perusahaan menjadi semakin nyata dan tidak terhindarkan. Oleh karena itu, bagi perusahaan global mengelola keragaman budaya, baik keragaman di dalam internal perusahaan maupun keragaman secara eksternal, menjadi pekerjaan rutin yang harus selalu dilakukan para manajer. Artinya, kemampuan seorang manajer baik manajer level atas maupun level bawah dalam hal pemahaman mereka tentang keragaman budaya menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. Yang selanjutnya yaitu prakondisi efektivitas tim lintas budaya. Melihat kelebihan dan kelemahan tim lintas budaya seperti disebutkan di atas, pada dasarnya tim lintas budaya mempunyai potensi untuk berkinerja secara efektif. Sayangnya, banyak tim lintas budaya yang justru kurang produktif karena tidak secara optimal menangani masalah keragaman budaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tim diantaranya adalah tugas yang harus diselesaikan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.